Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat tani di seluruh Indonesia. Hari ini dalam kesempatan yang baik saya sedang berada di tengah-tengah anggota kelompok tani Balarea yang ada di Desa Cikadu. Nah teman-teman, sebelum saya mulai obrolan, alangkah baiknya teman-teman dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya di channel Sahabat Tani Cikadu agar teman-teman bisa mengikuti kegiatan kami. Nah, sebelum saya memulai ke obrolan lebih inti, alhamdulillah hari ini kami mendapatkan bantuan dari pemerintah, wabil khusus dari aspirasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, yaitu Ibu Sri Puji Utami. Alhamdulillah sudah tersalurkan, dan memang hari ini sedang berdiskusi terkait pemakaian dan situasi pertanian yang ada di Kampung Babakan Jati, Desa Cikadu. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan bantuan pupuk cair, tapi teman-teman ini bukan endorse ya, tapi ini adalah bentuk bukti bantuan yang alhamdulillah sudah tersalurkan kepada masyarakat. Nah, teman-teman sahabat tani dimanapun berada, mudah-mudahan berada dalam sehat walafiat, selalu bahagia. Nah, teman-teman, mari kita mulai saja obrolan mengenai seputar pertanian dan perkebunan dan kearifan lokal yang ada di Desa Cikadu. Hari ini saya ditemani oleh Pak Nurdin sebagai kelompok tani, dan di sebelah saya dan sebelah Pak Nurdin adalah anggota kelompok tani yang langsung terjun sebagai petani dan pekebun yang ada di Desa Cikadu. Nah, hari ini saya akan ngobrol mengenai bagaimana situasi dan kondisi serta permasalahan dan solusi yang terjadi di Kampung Babakan Jati ini tentang pertanian. Selaku kelompok tani mungkin Pak Nurdin lebih tahu ya situasi dan kondisi anggota kelompoknya. Silakan Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin, yang alamat ya Kampung Babakan Jati, kelompok saya Balarea. Ya, alhamdulillah di hari ini kami mendapatkan bantuan PPC ya, atau pupuk cair organik, yang itu bisa dipakai untuk beberapa jenis tanaman seperti padi atau horti, kacang-kacangan atau cabai. Ini bisa dimasukkan, diaplikasikan di usia vegetatif atau masih langsung ke generatif bisa, karena bahan ini mengandung organik murni. Yang kedua, ini bisa mempercepat masa pertumbuhan atau perkecambahan, semacam pembibitan bisa. Yang kedua, bisa juga untuk pembungaan. Kandungan ini ditambah kandungan seperti auksin, sitokinin atau giberlin. Yang itu yang perlu diketahui untuk masa-masa generatif atau masa vegetatif. Bisa diaplikasikan 1 minggu setelah tanam kalau yang bersulur. Kalau yang masa semacam cabai bisa juga masa 15 hari setelah tanam dan selanjutnya. Di sini kekurangannya cuman kemarin pengairan. Ya begitulah, alhamdulillah ada bantuan lagi dari dinas semacam desel untuk alat pompa untuk mengairi warga di sini padinya atau lahannya. Ya kebetulan terserap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bantuan alat juga sampai ke sini ya. Sampai ke sini juga. Alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan sekarang ada bantuan juga pupuk cair ya. Pupuk cair. Yang membantu mungkin pertumbuhan daripada tanaman yang sedang ditanam oleh para petani gitu ya. Ya, teman-teman sahabat tani, masih bersama Pak Nurdin saya. Pak Nurdin, hari ini kondisi tanaman dan kondisi pertanian di areal blok Cilendek ya namanya? Ya, Cilendek. Blok Cilendek, kelompok tani Balarea ini sedang seperti apa, Pak? Terus hama yang ada hari ini itu seperti apa? Dan cara penanganannya mungkin Pak Nurdin bisa menjelaskan ke teman-teman sahabat tani. Insya Allah, insya Allah.
Ya kebetulan hari ini kondisi di lapangan ada yang tanam timun, ada yang kacang panjang, ada yang cabai keriting, cabai besar. Ya itulah kalau musim-musim kayak gini yang kebanyakan hamanya itu trip atau kutu daun. Ya, itu. jadi merusak daun ya. Merusak daun bisa keriting. Ya sebagian alhamdulillah terus bisa dikendalikan sama pestisida yang bahan aktifnya abamectin itu bisa untuk mengobati, ya mencegah sekaligus mengobati keriting. Nah teman-teman sahabat tani, tadi ada yang menarik dari pembahasan Pak Nurdin terkait pemberantas hama yang memang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman semua sahabat tani tentang tadi kutu daun ya. Kutu daun Ya memang sejauh ini kutu daun itu dapat merusak pertumbuhan daun ya. Menghambat pertumbuhan daun. Tadi Pak Nurdin sudah menjelaskan, tadi bisa dijelaskan kembali ke teman-teman tadi menggunakan zat apa tadi Pak Nurdin solusinya gitu. Ya setidaknya harus pakai bahan aktif yang ya itu ya abamectin. Di antaranya abamectin, bahan aktifnya abamectin, bisa juga yang lainnya merek-merek banyak ya. Cuman yang mengandung bahan aktif itu ya. Mengandung bahan aktif abamectin itu bagus sasaran untuk kutu daun atau trip. Nah, Pak Nurdin, saya sedikit bertanya terkait faktor terjadinya hama kutu daun itu penyebabnya apakah karena kemarau atau gimana, Pak? Bisa dikatakan kemarau itu ya, bisa dikatakan musim hujan juga bisa ada. Suka ada, cuman bedanya kalau musim hujan nggak seberapa yang namanya trip itu. Yang sekarang ini kan musim kemarau itu ya paling banyak di musim kemarau sama trip itu. Serangannya ya istilahnya untuk minggu ke depan bisa bertambah dan seterusnya. Dan juga sekarang ini lagi musimnya masalah kacang yang daun kuning. Kalau menjelang bulan 7-8 itu ya virus kuning itu sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Tapi pengaruh ke hasil panen itu berpengaruh nggak? Bisa mempengaruh, masalahnya ya nggak normal gitu itunya hasil produksinya terhambat, masalahnya itu di daun. Yang di daun itu terhambat karena virus itu Gemini yang bisa menyebabkan ya warna daunnya kuning, bule lah sekarang itu. Daun kacang sekarang bule. Masih sampai sekarang itu solusinya ya agak ribet juga sih. Terkait daun menguning itu ya? Ya, daun menguning itu. Kalau masalah keritingnya aja itu masih bisa ditanggulangi, ya bisa dikatakan untuk 1 minggu ke depannya bisa normal kembali. Yang penting itu bahan aktifnya abamectinnya jangan lepas. Ya. Jadi teman-teman sahabat tani, tadi ada ilmu dari Pak Nurdin terkait bagaimana mengatasi si daun itu keriting atau karena hama kutu daun ya. Iya, kutu dengan daun. Bahan aktif tadi apa, Pak? Abamectin. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Nurdin ya. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi ya bagi teman-teman semua. Amin. Nah, terus sejauh ini Pak Nurdin terkaitkan tadi ya produksi, berarti produksi itu dilakukan oleh para petani ya. Iya, betul. Produksi karena yang menanam dan sebagainya. Nah, ini untuk prospek penjualan ke pasar gitu kan istilahnya. Hari ini kan kita punya pasar induk Cikopo ya. Ya, betul. Di Kabupaten Purwakarta ini. Nah, sejauh ini tentang harga palawija ini kira-kira bisa mencukupi tidak untuk kebutuhan para masyarakat dengan harga segitu gitu kan, terutama sekarang itu di kita itu penanamannya kacang sama timun cabai. Nah, itu untuk harga satu varietas itu berapa, Pak? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Ya, sekarang ini yang lagi viral itu cabai keriting, cabai rawit ya, itu cabai rawit. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pesat melonjak. Cabai besar hijau ya alhamdulillah sekarang juga melesat. Cuman yang itu aja sekarang ini apa? Yang agak turun kacang panjang. Oh, kacang panjang. Kacang panjang sekarang agak turun. Biasanya kalau di musim bulan-bulan tertentu kayak bulan 7-8 memang dulu juga kadang ada kayak sekarang ini.
Ya mudah-mudahan buat petani kacang jangan putus asa lah. jangan putus asa, Ya. terus terus berjuang. Ya. Masalahnya kedepannya insya Allah harga kacang panjang insya Allah naik lagi. Ya. Nah, Itulah. gitu teman-teman sahabat tani, tadi Pak Nurdin sudah menjelaskan beberapa langkah dan serta kondisi keadaan para petani kacang, para petani timun dan palawija yang lainnya gitu kan. Karena memang di sini itu campuran ya. Campuran. Ada yang nanam padi, ada yang palawija juga. Ya, variasi. Variasi. Jadi tidak khusus satu ya, menanamnya. Dan ini menjadi sebuah simbiosis mutualisme ya, dalam artian padi ada, untuk pokoknya juga ada ya, untuk hortikulturalnya, dan memang untuk sebagai cek Sunda nama dengan sanguna lah gitu. Ya, gitu. Jadi memang ini ada satu keistimewaan para sahabat tani ketika kita hidup di kampung itu, memang selain kita tidak terlalu banyak resiko untuk membeli bahan pokok karena kita menanam ya Pak. Ada paribasa orang Sunda itu ayah kadaik mah pasti mau sulit gitu kan. Nah, gitu. Ya itulah. Nah, ini sahabat tani, sangat menarik pembahasan pada kali ini karena saya didampingi oleh Pak Nurdin dan anggota kelompok tani yang ada di kelompok tani Balarea. Tadi sudah menjelaskan beberapa faktor ya. Yang selanjutnya Pak Nurdin, saya bertanya kembali terkait sekarang tanaman padi ya. Padi ya, tanaman padi. Tadi Pak Nurdin sudah menjelaskan terkait palawija. Palawija. Nah, yang sedang dihadapi para petani padi ini pada hari ini itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman sahabat tani. Yang jelas hari ini mulainya masa panen sih. Masa panen ya? Ya, sekarang ini masa panen. Paling juga kalau mau menghadapi musim tanam ketiga itu bulan 8 sekitar tanggal 15 dan 9 bulan 9. Yang itu yang keluhannya cuma di air gitu kan. Air cuman kita karena musim kemarau ya. Karena musim kemarau petani tetap berinisiatif untuk maju terus. Ya setidaknya kita harus memperbaiki alat penyedot air. Ya contohnya semacam desa itu harus siap-siap segera digunakan. Ya setidaknya alhamdulillah setelah dibantu memperingan kemarin ada bantuan ya sekian persen tanah kita tidak sia-sia lah masuk produksi. Yang kata lain biasa yang enggak disambut sekarang disambut. Cuman mungkin yang menjadi permasalahan biaya produksi ya. Jadi kan biasanya kita menggunakan air hujan, tidak menggunakan modal, tapi sekarang di musim kemarau ini kita lebih banyak intens menggunakan air dengan cara menyedot dari kali, dari irigasi sampai ke sawah kita, mungkin biaya produksi membengkak. Mungkin ini adalah salah satu keluh kesah para petani di musim kemarau ya. Nah, sekarang kan saya melihat ke beberapa daerah Pak Nurdin, terutama tetangga kabupaten kita daerah Subang. Hari ini bahkan di kita juga sama ya Pak Nurdin, ada beberapa blok sawah yang memang hari ini tuh mengalami kegagalan panen karena memang tadi si padi itu ketika berbuah itu munculnya warna putih. Sehingga hapa lah cik Sunda namanya, hapa gitu kan. Jadi tidak ada isinya gitu kan istilahnya. Nah, itu solusi yang Pak Nurdin pernah lakukan ketika menghadapi seperti itu, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman agar menjadi referensi untuk teman-teman sahabat tani dimanapun berada. Ya, memang sih kalau musim hujan panas, kadang-kadang yang namanya jamur itu ada yang dibilang jamur, ada yang dibilang itu bakterisida, itu mengakibatkan itu keluarnya malai itu putih, blas lah dikatakan itu bahasa itu blas. Biasanya kalau kami sendiri untuk mengatasi hama blas itu dari usia padi 45 hari sudah menggunakan pestisida yang bahan aktifnya trisikonazol. Cuman trisikonazolnya tunggal, bisa diaplikasikan untuk 1 minggu sekali, 10 hari sekali sampai keluar malai. Itu bisa mengatasi yaitu hama putih itu yang dibilang blas itu malai putih. Insya Allah kalau dikatakanlah
sedia payung sebelum hujan. Ya, memang itu lebih kan baik seperti itu ya, Pak Nurdin. Finalnya kan di situ di padi udah berusia 45 hari itu mulai final. Kata orang hilir itu mulai final. Sudah nggak ada lagi pertumbuhan. Kalau ya misalkan dibiarin ya nggak ada lagi itu. Udah akhir ya gitu, udah akhir, nggak bisa menganak lagi, nggak bisa makan lagi. Yaitu antisipasinya untuk mengatasi blas. Biasanya yang di daerah saya itu ya mungkin daerah lain enggak, cuman yang sudah saya alami yaitu trisikona jual bahan aktifnya untuk mengatasi hama blas. Nah begitu teman-teman, jadi kadang petani itu suatu bidang usaha atau kegiatan perekonomian masyarakat yang memang sangat mengandalkan terhadap iklim. Dan cuaca ya Bang ya. Betul. Dan sekarang kita ini sedang dihadapkan dengan musim kemarau. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Nurdin ada beberapa hama di musim kemarau dan juga Pak Nurdin tidak pelit untuk teman-teman berbagi resep untuk teman-teman cara menghadapi di musim kemarau tersebut. Tadi di bidang palawija ataupun di bidang pertanian padi ya, padi. Gitu. Nah jangan kemana-mana sahabat tani, saya akan tetap bersama Pak Nurdin dan anggota kelompok tani Balarea hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan channel Sahabat Tani Cikadu. Teman-teman sahabat tani, tadi kita sudah membahas mengenai langkah preventif menghadapi cuaca yang sangat ekstrim pada hari ini. Memang musim kemarau ya di daerah kita. Dan memang tadi ada beberapa resep yang disampaikan oleh Pak Nurdin selaku ketua kelompok tani Balarea Desa Cikadu, khususnya yang ada di Blok Cilendek ya Pak Nurdin gitu kan. Sekarang saya akan bertanya kepada salah satu anggota kelompok tani Balarea yang memang beliau juga adalah salah satu penggarap ya yang ada di Blok Cilendek ini. Nah, Pak, bersama saya di samping saya ada Pak Karsum ya. Pak Karsum, saya sedikit mau bertanya ya terkait memang Pak Karsum hari ini sedang menanam apa Pak? Saya hari ini menanam padi, udah mulai apa itu namanya? Panen. Dipanen. Sudah panen. Mau dipanen ya Pak ya? Ya. 1 mingguan lagi. Gitu. Kalau kacang udah menanam mulai habis. Cabai menanam mulai habis. Gitu ya. Nah, sebelumnya menanam pertama, ayat keluhan lah petani. Gitu silakan Pak disampaikan ke teman-teman keluhan. 1, kekurangan air. Kedua, kekurangan pupuk. Pupuk eta kan mahal. Betul. Tolonglah dibantu pemerintah masyarakat tani Desa Cikadu RT 10. Kelompok namanya Pak Nurdin, kelompok Balarea. Mudah-mudahan pemerintah singerangkul ke kelompok tani ini. Amin mudah-mudahan ya. Nah, saya kalau dibantu nggak sungkan-sungkan tuh. Kalau nggak dibantu saya bagaimana hidupnya? Nasib para petani ya. Kalau tani padi ya kadang-kadang ayah sunep, ayah macam-macam lah tadi dibahas tuh Pak Nurdin gitu ya. Kalau di kebun datangnya penyakit kadang-kadang busuk batang gitu ya. Tadi udah dibahas kekuningan gitu. Tolonglah pabrik-pabrik obat sampaikan yang mampu disebut solusinya disebut untuk membunuh kutu kebo. Ulah sampai ini kutu kebo untuk dibasmikan nggak mati ulah sampai dibobodok petani saya. Harapannya dari ayeuna abdi dipasihan pupuk saya ku ibu puji nuhun ibu puji terima kasih udah sampai ke tangan saya gitu. Nah begitu sahabat tani, tadi Pak Karsum menjelaskan keluh kesah ya. Keluh kesah daripada petani hari ini. Ya mungkin ini adalah salah satu permasalahan yang kompleks ya bagi teman-teman semua. Mungkin bukan hanya di daerah saya, tapi mungkin di daerah teman-teman juga sama seperti yang ada di sini terkait pupuk ya. Terkait pupuk subsidi ini gitu kan istilahnya. Ya memang pupuk itu adalah salah satu kebutuhan pokok bagi para petani. Apalagi desa kami ini, Desa Cikadu ini adalah salah
salah satu lumbung padi yang ada di Kecamatan Cibatu, bahkan mungkin di Purwakarta ya Pak. Karena memang hampir 65% luas wilayah Desa Cikadu sebagai area pertanian. Semua. Dan sisanya adalah sebagai area penduduk gitu kan istilahnya. Dan memang ketika ada kebijakan, ketika ada istilahnya peraturan yang memang terkait petani pasti akan dirasakan oleh kita semua ya. Nah gitu sahabat tani, hari ini alhamdulillah kita mendapatkan bantuan pupuk cair yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Kelompok Balarea secara simbolis ya, ke teman-teman sahabat tani kelompok Balarea yang ada di Desa Cikadu, Kampung Babakan Jati ini. Dan harapan kami mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Pak Nurdin untuk para petani yang ada di Desa Cikadu, minimal bisa mengurangi beban untuk membeli pestisida, gitu ya, mengurangi beban pestisida. Dan mudah-mudahan dengan tadi ada beberapa permasalahan yang hari ini sedang dihadapi para petani, mudah-mudahan ini menjadi solusi ya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk para petani gitu kan istilahnya. Nah gitu Pak Nurdin, terima kasih. Pak Karsum terima kasih. Pak Ahmad terima kasih atas informasinya yang sudah bisa berbagi kepada teman-teman sahabat tani di seluruh Indonesia. Hari ini saya Kang Rukman Wiguna akan selalu meliput kegiatan-kegiatan para petani khususnya yang ada di Desa Cikadu, umumnya yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Sahabat Tani Cikadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.